Halo teman-teman, nama gue Arnold dari Quiz BGV. Hari ini kita mau belajar sedikit tentang be faithful in the little things. Sebelumnya mari kita berdoa. Thank you Tuhan buat kesempatan hari ini, buat kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sendiri Tuhan yang akan reveal yourself Tuhan Yesus lebih lagi. Dan bahwa Engkau sendiri Tuhan yang akan mengajarkan kami firman-Mu dan biar itu meresap Tuhan di dalam hidup kami. Thank you Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Oh teman-teman, jadi sekali lagi kita akan belajar hari ini tentang kesetiaan dalam hal-hal kecil. Nah seringkali tuh kita berpikir kalau misalnya kita dikasih pekerjaan mungkin hal ini tuh kecil banget ya, mungkin nggak penting. Tapi sebenarnya kesetiaan dalam hal-hal kecil itu kunci untuk hal-hal yang lebih besar. Jadi Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 16 ayat 10, "Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much." Jadi Tuhan itu melihat kesetiaan kita dalam hal-hal yang kecil, bukan hanya ketika kita mendapat hal-hal yang besar. Jadi kalau misalnya kita bekerja, kita harus membuktikan diri dulu bahwa dalam hal-hal kecil kita mampu, bahkan excel di dalamnya. Kalau kita memberi lebih dari tanggung jawab yang kita dikasih, maka kita akan semakin dipercaya. Kenapa? Karena pengalaman menunjukkan bahwa sulit sekali menemukan orang-orang yang cakap dan berintegritas. Banyak orang yang pintar, tapi sedikit yang setia dan jujur. Banyak perusahaan bersedia untuk bayar mahal untuk mendapat orang yang cakap dan berintegritas. Nah, ada suatu korelasi menarik kalau di dalam bahasa Inggris. Kesetiaan itu disebut faithfulness, yang berakar dari kata faith. Jadi kesetiaan kita sebenarnya mencerminkan iman kita kepada Tuhan. Jadi ukuran sejati iman kita adalah kesetiaan kita. Jadi mari kita belajar dari Yusuf, seorang yang ada di Alkitab. Yusuf setia karena imannya kepada Tuhan. Tuhan memberi Yusuf sebuah visi melalui satu mimpi bahwa suatu saat saudara-saudaranya dan ayahnya dan ibunya sendiri akan tunduk kepada Yusuf. Ia sempat dijual sebagai budak dan Yusuf harus memulai segala sesuatu dari hal yang kecil ketika dia melayani di rumah Potifar. Dia harus mengatur pekerjaan rumah tangga yang sehari-hari itu. Tapi karena integritas dan kesetiaannya dalam tanggung jawab yang tampaknya sepele, Tuhan mempercayakan kepada Yusuf hal-hal yang besar. Akhirnya, Yusuf diangkat untuk menjadi orang kedua setelah Firaun di suatu kerajaan yang terbesar pada masa itu. Jadi kenaikan dari Yusuf bukan hanya hasil keberuntungan mendadak, tapi buah dari kesetiaan dan integritas yang konsisten yang dalam mengerjakan hal-hal kecil. Nah, untuk setia di dalam hal-hal kecil, yang paling sulit itu adalah memotivasi diri sendiri. Kita bisa setia karena kita tahu pada suatu saat Tuhan akan memberi reward atas kesetiaan kita. Di Wahyu 4 ayat 4 ada tertulis, 24 thrones surrounded him and 24 elders sat on them. They were all clothed in white and had gold crowns on their heads. Ditambah lagi Wahyu 4 ayat 10-11 ditulis juga, the 24 elders fall down before him who sits on the throne and worship him who lives forever and ever. They lay their crowns before the throne and say, "You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they were created and have their being." Nah, ayat ini menggambarkan suatu saat ketika kita ada di surga, di mana orang percaya akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Di sana Tuhan akan menyatakan seluruh kebesaran dan kasih-Nya kepada kita. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, bahkan kekekalan pun tidak cukup untuk Tuhan mereveal the extent of His love towards us. Dan di saat itu, kita akan overwhelmed karena kasih Tuhan. Dan satu-satunya yang kita bisa lakukan di saat itu hanyalah menyerahkan mahkota kita kepada Tuhan. Mahkota itu mungkin bentuk kesetiaan kita ketika kita ada di dunia kepada Tuhan. Jadi kenapa di saat kita ada di dunia ini kita harus setia dalam hal kecil? Karena suatu saat kita akan mengerti betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Dan kita akan bersyukur kalau kita setia. Karena tidak ada lagi yang kita bisa berikan kepada Tuhan selain kesetiaan kita. Martin Luther King, satu sosok yang besar di Amerika yang melawan rasisme waktu itu, berkata seperti ini, "If a man is called to be a street sweeper, he should sweep streets, even as Michelangelo painted, or Beethoven composed music, or Shakespeare wrote poetry."
He should sweep streets so well that all the hosts of heaven and earth will pause to stop. Here lived a great street sweeper who did his job well. Jadi kesetiaan itu selalu terkait dengan integritas. Saat dunia hanya peduli pada hal-hal besar, karakter kita diuji pada hal-hal yang kecil. Tuhan peduli pada promosi yang kekal, bukan hanya sementara. Karena itu karakter kita diukur dari hal-hal yang kecil. Untuk melihat apakah integritas kita selaras dengan nilai kekekalan. Jadi Tuhan bisa menaikkan siapa saja dalam waktu yang cepat, seketika. Tetapi proses pengujian itu adalah bagian dari rencananya. Dalam Matius 25 ayat 21, Tuhan berkata, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Jadi Tuhan bersuka hati ketika kita setia. Dan itu sudah cukup untuk menjadi motivasi utama kenapa kita harus setia. Jadi beberapa pelajaran penting dari Yusuf yang kita bisa terapkan. Yang pertama, kesetiaan diuji di hal-hal kecil. Jadi Tuhan memberi kita tugas kecil untuk melatih karakter kita. Kalau kita tidak setia dengan hal kecil, kita tidak akan siap menerima yang besar. Kita juga harus setia dalam mengelola kesuksesan. Karena kesuksesan adalah pemberian dari Tuhan, bukan semata hasil usaha kita. Yang kedua, integritas itu lebih penting daripada hasil. Dunia menilai kesuksesan itu dari pencapaian besar, dari pengakuan atau uang. Tapi Tuhan menilai motif hati. Yusuf setia karena ia ingin menyenangkan Tuhan, bukan manusia. Yang ketiga, setia di hal kecil membuka pintu yang lebih besar. Jadi Tuhan menaikkan Yusuf secara bertahap. Dari budak, dia ke penjara, lalu menjadi suatu penguasa Mesir. Setiap tanggung jawab kecil yang kita jalankan dengan baik adalah latihan untuk hal-hal yang lebih besar di masa depan. Seperti latihan beban. Kalau kita ke gym, Tuhan memberi tanggung jawab yang sesuai kemampuan kita, lalu itu akan meningkat secara bertahap. Yang keempat, semua yang kita punya adalah pemberian Tuhan. Jadi talenta, kesempatan, pekerjaan, semuanya hadiah dari Tuhan. Ketika kita bekerja bukan untuk pengakuan manusia, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Nah, motivasi hati menentukan keberhasilan sejati. Jadi Yusuf sukses bukan karena ambisi, tapi karena hatinya menginginkan kehendak Tuhan terjadi. Ketika hati kita fokus kepada Tuhan, hasil yang baik akan mengikuti secara alami. Jadi Tuhan bisa memberi promosi seketika, tapi Ia melakukannya secara bertahap agar karakter kita siap. Jadi Tuhan peduli pada pertumbuhan karakter lebih daripada sekedar hasil besar. Jadi teman-teman, mari kita belajar dari Yusuf. Kita mulai setia dari hal-hal kecil, kita jaga integritas kita, dan kita fokus pada hati yang ingin menyenangkan Tuhan Yesus. Kesetiaan kecil itu jalan menuju hal-hal yang besar sesuai rencana Tuhan. Thank you.